Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyahrin azim wa ayyadana fihi binasrin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Apa kabar puasa kita hari ini? Semoga puasa kita hari ini dapat kita isi dengan amal ibadah. Dapat kita isi dengan ketaatan dan kebaikan. Sehingga Ramadan kali ini bisa kita maknai. Bisa kita rasakan kehadiran, kesejukan, dan keindahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kali ini akan membahas tentang i'tikaf dan keutamaannya. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan khususnya adalah amalan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Bagaimana caranya? Apa saja rukun dan syaratnya? Kemudian apa makna dan hikmah di balik syariat i'tikaf? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. I'tikaf maknanya adalah al-makthu fil masjid biniyatin at-taqarrub ila Allah. Seseorang yang berdiam diri di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dimaknai dengan i'tikaf. Artinya, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian di dalam masjid, dia berdiam diri, diisinya dengan amal-amal kebaikan, solat, kemudian diisinya dengan baca Al-Quran, zikir, maka amalan-amalan tersebut bisa dikategorikan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang membedakan dengan masuk masjid biasa adalah niat. Ketika seseorang masuk masjid, niatnya untuk i'tikaf, maka dikategorikan dia sedang melakukan i'tikaf. Syariat i'tikaf ini ternyata ajaran yang sudah lama dilakukan oleh para nabi sebelumnya, oleh orang-orang yang beriman sebelumnya. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125 ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram atau tempat solat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa abna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah tatkala kami jadikan Baitullah Ka'bah sebagai tempat di mana orang yang selalu rindu kepadanya, dan kami jadikan Ka'bah atau Masjidil Haram tempat yang aman, maka jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat kalian. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira, bersihkanlah rumahku,
Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang i'tikaf, dan ar-ruk'is sujud, orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya syariat i'tikaf ini adalah ajaran syariat yang dulu sudah diajarkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, kana ya'takifu min kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada bulan suci Ramadan 10 hari. Kecuali pada tahun di mana beliau wafat, beliau melakukan i'tikafnya 20 yauman, sebanyak 20 hari. Jadi i'tikaf ini secara syariat dia adalah ajaran agama kita. Hukumnya dari sisi hukum dijelaskan oleh para ulama, dia terkategori sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa melaksanakan i'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah, terutama ketika 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan i'tikaf juga bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu ketika ada 1 tahun beliau tidak melakukan i'tikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, lalu beliau mengqadanya pada Syawal. Pada bulan Syawal Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Artinya apa? Di sini para ulama memahami bahwa i'tikaf tersebut hukumnya sunnah muakkadah dan dilakukan muakkadanya pada bulan suci Ramadan dan mustahab untuk selalu kita lakukan. I'tikaf itu ada i'tikaf yang wajib, ada yang sunnah. Kapan sebuah i'tikaf dikatakan wajib? I'tikaf dikatakan wajib apabila seseorang bernazar. Nazar itu orang berniat untuk melakukan i'tikaf. Jadi ketika Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya dulu sebelum masuk Islam, saya berniat untuk i'tikaf di Masjidil Haram selama 1 hari. Ketika saya masuk Islam, maka bagaimana wahai Rasul?" Kata Rasul, "Tunaikan nazarmu untuk i'tikaf di Baitul Haram, di Masjidil Haram." Nah, jadi ketika seseorang bernazar ini artinya dia memfokuskan niat berjanji untuk melakukan i'tikaf, maka jatuh hukumnya wajib untuk melaksanakan i'tikaf. Contoh, kalau saya lulus sekolah, saya akan i'tikaf. Nah, ini kata-kata kalau saya lulus sekolah, ketika kita lulus sekolah, maka kita wajib melakukan i'tikaf dan itu hutang kita. Ketika saya dapat rezeki sekian-sekian misalnya, saya akan i'tikaf, maka ini juga dikategorikan i'tikaf yang wajib ditunaikan. Kemudian i'tikaf sunnah adalah i'tikaf yang kita lakukan ya pada hari-hari tertentu, khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi hukumnya dia sunnah muakkadah, selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada 1 tahun di mana Rasulullah SAW mengqadanya pada bulan Syawal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk i'tikaf ini ada beberapa hal. Pertama, orang yang melakukan i'tikaf ini tentunya harus beragama Islam. Karena orang yang tidak beragama Islam tidak akan dinilai ibadahnya bagi kita kaum muslimin. Karena itu syarat yang pertama adalah beragama Islam. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sedang menderita sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya. Pada prinsipnya manusia hanya berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat yang pertama untuk i'tikaf, kita sebagai seorang yang beriman alias seorang muslim. Yang kedua, tamyiz, sudah bisa membedakan. Tamyiz ini artinya sudah akil baligh, baru sah ya i'tikafnya. Jadi ketika seseorang sudah akil baligh, maka dia sudah bisa melakukan i'tikaf. Kenapa di bawah itu belum bisa? Karena ditakutkan ya akan melanggar adab-adab dan etika i'tikaf. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Nah, belum kita sarankan. Sekiranya diajak juga harus diperhatikan etika ketika berada di dalam masjid. Kemudian dilakukan di masjid. Nah, di sini i'tikaf ya dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa i'tikaf itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dilakukan di masjid dan dalam keadaan puasa. Nah, terkait dengan tempat ini ada beberapa permasalahan, terkhususnya di zaman pandemi COVID-19. Contoh, ya, bagaimana kita mau i'tikaf sedangkan dulu ada beberapa masjid tidak bisa dibuka karena tengah dalam kondisi COVID. Nah, ada satu riwayat yang menegaskan bahwa i'tikaf ini karena hukumnya sunnah, maka dia diperbolehkan untuk kita lakukan di musolah rumah kita sendiri. Jadi ketika kita punya ketakutan atau tidak ada masjid yang dibuka untuk i'tikaf ya, atau mudaratnya lebih besar kalau kita berada di masjid umum, maka lebih utama kalau kita i'tikafnya di musolah. Musolah rumah itu artinya tempat yang memang dikhususkan untuk melakukan sholat. Apakah ini ada dasarnya? Ada dasarnya dari hadis Itban bin Malik. Itban bin Malik ini dia seorang sahabat Rasulullah SAW. Namun ketika dia sudah berumur tua, matanya sudah kabur, sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Lalu dia melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mataku sudah tidak kuat lagi melihat. Kadang-kadang aku berjalan tidak sampai ke tempat tujuan. Kemudian apalagi di tengah jalan becek dan sebagainya. Maka ya Rasulullah, saya kepengen engkau membuat musola di rumahku." Membuat musola di rumahku artinya apa? Ya Rasulullah, engkau sholat di rumahku, nanti bekas tempat engkau sholat itu akan aku jadikan tempat saya sholat di musola saya. Maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah Itban bin Malik ini. Rasulullah bertanya, "Wahai Itban, di mana tempat yang engkau inginkan aku untuk sholat?" Lalu Itban menjelaskan, "Di sini wahai Rasul tempatnya." Maka kami ikut sholat juga bersama Rasulullah SAW. Semenjak itu Itban bin Malik melakukan sholat di rumahnya. Artinya musolah rumah bisa juga dijadikan kategori tempat kita i'tikaf, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki musola di rumahnya.
Musolah kecil dibuatnya tempat untuk dia solat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ketika memahami dalil ini menjelaskan dalam kondisi tidak normal, arti tidak normal di sini masa pandemi atau wanita-wanita yang tidak bisa ke masjid karena ditakutkan berbagai macam mudarat, maka iktikafnya boleh dilakukan di musolah rumahnya. Ini kita mengambil beberapa kaidah fikih. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka jangan kita tinggalkan semuanya. Artinya apa? Hakikat i'tikaf ini adalah seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhusyukkan dirinya, maka dalam kondisi-kondisi darurat carilah kondisi atau tempat yang memungkinkan untuk melakukan amalan i'tikaf tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita melakukan i'tikaf ini? Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Siti Aisyah karramallahu wajha, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takifahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dia mau i'tikaf, beliau melaksanakan salat subuh, salat fajar, salat subuh, kemudian dia masuk ke tempat i'tikafnya. Ini dikategorikan pada hari ke-21 Ramadan kita disunahkan untuk memulai i'tikaf selama 10 hari. Rasulullah SAW dijelaskan memiliki sebuah tempat seperti tenda khusus untuk beliau i'tikaf di masjid. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, bagi masjid-masjid yang tidak memiliki fasilitas yang baik, yang bisa menampung banyak orang, fasilitas airnya, fasilitas kamar mandinya, maka ini tidak bagus untuk dijadikan tempat i'tikaf. Carilah masjid-masjid yang representatif untuk dijadikan tempat i'tikaf. Karena memang i'tikaf ini membutuhkan ruangan yang bagus, fasilitas yang memadai supaya orang sholat pun tidak terganggu dengan orang-orang yang i'tikaf di dalam masjid tersebut. Nah, kemudian apa yang kita lakukan untuk i'tikaf? Ketika kita mau masuk masjid, maka kita memulainya dengan niat. Apa niatnya? Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita i'tikaf, maka niatkanlah kita ingin berada di masjid itu, ya. Dan berapa lama? Nah, dijelaskan oleh para ulama mengenai durasi waktunya untuk i'tikaf ini baru bisa dihitung dengan i'tikaf. Ada beberapa pendapat. Di antaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa batasannya sama dengan ketika seseorang membaca kalimat subhanallah atau ketika orang ruku dengan tomakninah. Jadi batas minimal untuk i'tikaf, kita berdiam diri di masjid itulah batas minimalnya. Ada lagi Imam Malik mengatakan batasan waktu i'tikaf itu harus 1 hari 1 malam. Ada lagi Imam Hanafi mengatakan tidak ada batasan i'tikaf itu berapa batas minimalnya. Yang penting ketika seseorang masuk masjid niatnya i'tikaf, maka dia akan mendapatkan pahala pertama niat untuk i'tikaf, kemudian dia pahalanya masuk masjid, kemudian ibadah di dalam masjid tersebut. Jadi kalau kita masuk masjid, kita harapkan kita memasang niat kita untuk i'tikaf. Walaupun di dalam masjid itu kita melaksanakan sholat atau kita musyawarah atau ada kegiatan-kegiatan lainnya, maka ketika kita masuk masjid tidak apa-apa kita niatkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, kemudian kita doa masuk masjid. Apalagi yang harus kita lakukan ketika i'tikaf? Nah, i'tikaf ini karena dia tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, maka yang harus diperhatikan segala sesuatu yang akan melupakan kita untuk mengingat Allah, ya. Apalagi zaman sekarang ini yang begitu canggih, kadang-kadang HP kita bawa, ya. Kemudian kita lupa bahwa kita sedang i'tikaf. Nah,
Dulu pada masa Rasulullah SAW itu memang khusus orang-orang datang ke masjid itu tujuannya apa? Tujuannya menyendiri. Jadi kata para ulama, hakikatnya iktikaf ini sesungguhnya mengajari kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ini bahwa suatu saat kita ini akan berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah kita. Selama ini satu hari penuh kita memiliki fasilitas di rumah, mau tidur, mau istirahat, ruangan full AC dan sebagainya. Maka kita disuruh belajar loh. Satu saat nanti engkau akan berada sendirian. Engkau akan meninggalkan fasilitas-fasilitasmu. Jauh dari anak istri, jauh dari fasilitas-fasilitas yang engkau miliki. Maka iktikaflah. Karena itu seorang yang iktikaf diharapkan tidak boleh disibukkan lagi dengan urusan-urusan yang bisa mengganggu tadi. Seperti ya membawa tugas-tugas dari kantor, tugas dari rumah, sehingga niat tujuan utamanya untuk iktikaf itu malah rusak karena tugas-tugas yang dikerjakan di masjid tadi. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi adab dan etika ketika kita iktikaf juga harus kita perhatikan. Ketika kita iktikaf, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak makan, berbuka atau sahur, karena itu mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah. Tidak boleh terlalu banyak ngobrol, kadang-kadang ketika iktikaf malah jadi ajang ngobrol, bukan ajang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isilah dengan berzikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat ya, sehingga hari-hari kita dalam iktikaf itu memang berisikan dengan kebaikan amal ibadah. Karena boleh jadi di rumah karena kesibukan kita sehari-hari, baru saja kita mau beribadah sudah datang tugas baru. Baru saja kita mau mulai konsentrasi ibadah, datang lagi tugas berikutnya. Maka syariat i'tikaf ini salah satu ajaran bagaimana kita belajar mengkonsentrasikan diri kita. Ya, kita menyendiri, menghilangkan fasilitas yang kita miliki tersebut, karena suatu saat nanti pasti kita akan meninggalkannya. Jadi ini sebuah pelajaran yang penting yang harus kita jadikan bahan renungan ketika seseorang ingin melakukan i'tikaf. Etika yang lain yang harus diperhatikan, menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai karena kita i'tikaf, orang malah takut pergi ke masjid. Masjidnya jadi kotor, bau, tidak terawat misalnya. Karenanya kita harus menjaga kebersihan, kenyamanan masjid tempat kita i'tikaf tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Qayyim mengingatkan kepada kita bahwa syariat i'tikaf ini yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita mengiktikafkan ruh dan jasad kita. Jangan sekedar kita masuk masjid tetapi ruh kita masih bergentayangan. Artinya apa? Bagaimana kita menundukkan jiwa kita, spiritual kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa mendapatkan makna yang istimewa dari ibadah i'tikaf tersebut.
Apa keistimewaan i'tikaf ini? Dijelaskan dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas menjelaskan, siapa saja yang i'tikaf 1 hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan jaraknya antara neraka itu sebanyak 3 parit. 3 parit itu perjalanan yang panjang. Artinya apa? Seseorang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka kalau niat i'tikafnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan syariat atau ibadah i'tikaf ini sebagai salah satu sarana kita untuk menempah diri kita, menempah umat kita, menjadikan kita terus belajar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkungkung hawa nafsu kita, sehingga dengan syariat i'tikaf ini, ketika kita kembali dari i'tikaf itu, kita membawa pribadi yang baru. Semoga orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk i'tikaf, Allah mudahkan semua urusannya dan Allah jadikan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.